Cek bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-umrah ilal umrah kafaratu lima bainahuma wal hajjatul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasul karim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pikiran positif, hati yang sehat akan memunculkan aura positif dan semangat yang luar biasa. Perkara apa yang akan terjadi, apa yang akan kita hadapi, insya Allah semua jalan keluarnya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya pikiran yang negatif, hati yang sempit, belum ada masalah, masalahnya muncul dari hati kita sendiri. Dan lebih banyak jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Perkara urusan dunia ini terkait dengan takdir, terkait dengan ketentuan. Allahu Akbar, wallahu a'lam bisawab. Allah Maha Besar, itulah yang Maha Tahu. Jangan menghadapkan problema hidup, ngadap betino aja kita. Agak susah kita. Bab kalau kita lanang nih bapak-bapak, A, B, B, Ida, iyo, iyo. Kalau ibu-ibu lain, itu. Iyo bisa jadi Ida bisa jadi iyo. Habis ini kita sarapan lontong di puja depan ini. Kita telepon, Bu, Bapak sarapan lontong. Ibu selero dah? Tidak, katanya. Kalau selero biar dibungkus. Biarlah ada usah. Kita balik sampai. Mana lontongnya? Lah, kan tadi ditelepon. Ibu pikir pulo, Pak, tidak perlu nak bertanya. Nah, kata kita kan. Kalau ndak biar aku balik lagi, tidak usahlah. Kita lah ndak beli ngeceknya, tidak usah lagi. Itulah makanya Pak, kalau kita survei lebih banyak duda atau lebih banyak janda? Lebih banyak jando, karena matinya lebih banyak lanang duluan. Tidak telok ngadapi. Yang kedua, coba jalan-jalan ke rumah sakit jiwa tuh. Bandingkan mana banyak tino yang gila dengan lanang. Banyak lanang. Coba survei di Google, ketik macam-macam jenis obat sakit kepala. Coba ditengok gambar, lanang galau. Oskadon lanang, Paramek lanang, gitu. Nah ada yang aneh Pak, kalau yang jadi hantu itu mayoritas tino. Sundel bolong tino, kuntilanak tino, itu. Apa namanya, suster ngeset tino. Kalaupun lanang jadi hantu, tetap nyari duit itulah. Contohnya tuyul. Tidak ada tuyul tino, tuyul lanang masih nyari duit itulah.
Oleh karena itu hidup ini tidak bisa kita tebak. Oh Pak Ustadz menghina kaum perempuan. Tidak, realnya kan begitu. Kalau urusan hantu-hantu itu sebaiknya ibu-ibu komplain ke komisi pemerintah kaum perempuan. Supaya untuk film-film yang akan datang usahakanlah hantunya itu lanang galau. Gitu. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita bahas keutamaan haji dan umroh. Jamaah kita ini 1636 totalnya. Sudah diberangkatkan semua. Alhamdulillah. Sekarang ini kita sudah punya embarkasi haji antara. Artinya bahwa semi embarkasi tidak bisa sepenuhnya, tapi setidaknya tidak seperti sebelum embarkasi antara. Kita harus nginap dulu di Padang. Proses ngasih realnya, ngasih gelangnya, obat-obatannya itu di embarkasi Padang. Gitu. Ada lagi manasik terakhirnya, pelepasannya Gubernur Bengkulu mesti ke Padang. Nah sekarang sudah di sini ke Padangnya naik pesawat dan itu sudah biaya APBD sampai ke BIM Bandara Internasional Minangkabau. Cuma ganti pesawat saja untuk ke Jeddahnya. Ngapo umroh idak cak itu Pak Ustadz? Umroh kan jamaahnya sedikit. Boleh lewat Padang, boleh lewat Jakarta. Karena kita penerbangan regulernya tidak ada ke Padang, maka kita ambil dari berangkatnya ke Jakarta. Nah terkait dengan masalah haji dan umroh ini, kalau dari sisi rukun selisihnya sangat dikit. Kalau umroh tidak pakai wukuf dan melontar, haji itu puncaknya Al-Hajju Arafah. Haji itu berkumpul di Arafah. Ada prediksi tahun ini wukufnya hari Jumat. Nah kalau hari Jumat itu disebut dengan istilah Haji Akbar. Kalau Haji Akbar itu sama dengan berhaji 70 tahun hadisnya. Cuman negatifnya orang-orang Mekah kalau pas hari Akbar, orang-orang Madinah tuh nyo berhaji pulau, ngambil yang Haji Akbar itu sehingga lebih padat dia. Itu haji. Kalau umroh tidak pakai wukuf, tidak pakai melontar. Saya pernah tanya dengan orang yang haji Puroda. Saya tanya, kalau dari hotelnya jelas beda, dari sisi pelayannya jelas beda. Saya nak tahu macam mana waktu melontarnya, pengakuannya, tapi tidak banyak yang saya tanya. Katanya waktu berangkat melontarnya itu kisarannya 1 sampai 1,5 lah paling jauh. Tidak sampai 1,5, sekitar 1 kilo lah katanya berjalan. Cuman baliknya sekitar 7 kilo. Itu. Misalnya karena kan tidak boleh bolak-balik. Melontarnya misalnya di taman remaja kira-kira. Dari sini ke taman remajanya kan dekat itu tuh. Tapi mutarnya dari taman remaja tuh pergi ke Masjid Babu Salam, terus ke Balai Buntar, lewat Jalan Nangka, tembus ke Jalan Semangka, masuk ke terminal, terus Jalan Salak, barulah balik lagi ke SLB kira-kira. Model itu mutarnya. Jadi jauh juga baliknya. Itu yang haji Puroda. Yang haji reguler berjalan nyoba 4 sampai
6 kilo, baliknya juga jauh seperti itu. Akan tetapi karena semangat yang tinggi itu luar biasa. Ada juga keluhan dari jamaah haji Puroda ini. Keluhan terhadap kebatinan apa? Agak kurang lemak katanya, kurang syahdu haji Puroda ini. Karena kita tidak bersama-sama dengan jamaah yang lain itu. Tapi kalau kita jamaah reguler, ngambil batu sama-sama, kemudian bergelimpangan di Arafah, malam wukufnya itu, besoknya berangkat sama-sama lagi ke Mina, lah bergelimpangan pulau di Madinah, di tenda yang luar biasa itu. Jadi kebersamaan seperti itu menyebabkan pulang haji ada grup tersendiri. Nah, tinggal kadang-kadang yang kurang diwaspadai ini biasanya mulai di situ mereka sudah punya grup. Nah, sudah punya grup ini dalam 350 itu tidak semuanya paham ber-WhatsApp, tidak semuanya paham itu. Ibu-ibu, besok kita ke tur luar, mulai dari Uhud, Kuba, berakhir di kebun kurma. Mohon untuk kloter kita seragamnya baju haji, batik haji, dan untuk ibu-ibu kerudungnya mohon kerudung putih. Mohon kerudungnya putih karena kerudung hitam nanti panas itu tuh. Begitu kumpul di lobi ada yang kerudung coklat, ada yang kerudung hitam, ada yang kerudung pink. Itu galak jadi sumber ribahnya tuh. Idaknya terti dikecek, kerudung putihnya pakai coklat, kerudung hitam pakai coklat. Ibu tidak baca WA tadi. WA itu apa katanya? Tidak nengok HP, nengok. Lah ngapa ibu pakai kerudung hitam? Kan diumumkan di grup tuh kerudung putih. Aku cuma nengok baik, tidak aku baca, kacamata aku lengit katanya. Nah, ini kadang-kadang jadi bahan riba. Untuk itu penekanannya luar biasa terhadap haji itu. Al-hajjul mabruru laisa lahu jaza illal jannah. Haji mabrur itu balasannya surga. Nah, untuk mencapai itu, nah, apa keutamaan haji dan umroh? Bapak Ibu yang saya hormati, 4 mazhab ini atas haji tidak ada masalah karena itu sudah rukun Islam. Bunyang Islam ala khamsin. Tegaknya Islam itu 5. Syahadatul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'iz zakah wa shaum fi Ramadan wa hajjatul bait. Itu hadis, tidak bisa dibantah. Haji itu wajib. Tapi ponis tentang kesepakatan hukum umroh beda-beda. Mayoritas kita tahu bahwa hukum umroh itu sunnah. Tapi kata Imam Syafi'i dan Imam Hambali, umroh itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Maka disebut dengan haji kecil. Ini terkait dengan hukum umroh. Apa keutamaan dari haji dan umroh? Karena kesulitan orang untuk menunggu bertahun-tahun, maka banyak yang ngambil tabungan hajinya memilih berangkat umroh. Ada yang membiarkan tabungannya biarlah di situ sampai umur kelak berangkat, tidak sampai umur umroh baik dulu, dia berangkat umroh.
Nah yang konyol itu, awak berduit, awak mampu, nyari paket umroh, cari paket yang promo terus. Nah paket promo tuh, paket paling murah. Namanya bae murah. Barang tuh murah, tentu fasilitasnya kurang memadai. Hotelnya bintang 3, jarak ke masjid berkilo-kilo. Nah, akhirnya balik itu ngomong apa dia tidak nikmat umroh ngapo, awak berduit ngambil yang promo jauh nian dari masjidnya. Itu kesalahan kita karena selalu cari yang murah. Yang pertama, keutamaan haji dan umroh. Satu, orang yang beribadah haji dijanjikan surga dan menggugurkan dosa. Al umroh ilal umroh kafaratu lima bainahuma. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Umroh ke umroh artinya boleh berumroh itu berulang-ulang. Umroh ke umroh itu penghapus dosa. Haji mabrur balasannya tidak lain kecuali surga. Jikalau ada orang umroh berulang-ulang, karena memang ada hadisnya, umroh ilal umroh, umroh ke umroh. Haji yang kedua hukumnya sunnah. Daripada haji 2 kali, boleh juga kita tidak berangkat haji lagi, tapi umroh. Beda dengan ada petugas, dia berangkat karena tugas. Dia sudah haji berangkat lagi sebagai petugas. Atau dia ngambil porsi haji yang lainnya, misalnya plus atau furoda, beda. Tapi kalau kita sudah berhaji, mau daftar haji lagi untuk berangkat lagi, biasanya sulit didata lagi oleh Kemenang karena kita sudah haji. Ini untuk antisipasi orang yang belum haji agar jangan terlalu bawah waiting listnya. Beberapa daerah itu sudah di atas 30 tahun. Kayak Sulawesi itu sudah 40 tahun. Jawa Timur 39 tahun. Jawa Tengah 35. Jawa Barat sekitar 30 tahunan. Waiting listnya untuk keberangkatan haji. Nah, terkait dengan mabrur ini, itu tidak terlihat di situ. Mabrurnya itu di tanah air. Haji ini ada haji syariat, ada haji hakikat. Haji syariat sesuai syariat, berangkat haji ke Mekah. Yang gelombang pertama ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Yang gelombang kedua, Mekah dulu baru ke Madinah. Yang gelombang pertama ambil mikot di Bir Ali. Yang gelombang kedua ambil mikot ya Lam-Lam. Ini ada syariatnya, ada ketentuannya. Dari Bir Ali sudah sholat sunat tahiyatul masjid, sudah sholat sunat ihram dengan pakai ihram, naik ke bus. Pembimbing nanya, ketua rombongan di bus tu nanya, bapak-bapak coba dirabo-rabo lagi, masih pakai kain dak? Masih pakai celana dalam dak? Ada juga yang kadang-kadang lupa, pakai kain dulu baru pakai ihram. Akhirnya berlapis kainnya dengan kain ihram. Ini dicek, setelah dicek lah tidak ada lagi, pembimbing ngajak berniat. Ikuti saya Bapak Ibu ya, kita pasang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umroh wa ahramtu biha
lillahi ta'ala, atau kita niat yang pendek, labbaik Allahumma umrotan, niat seperti itu, maka lepas pakaian yang berjahit yang kita pakai ihram. Itu syariat. Tawaf 7 keliling syariat, sa'i safa marwah syariat, tahallul itu syariat. Maka ihram ini tidak lama kalau haji. Tanggal 8 berangkat dari hotel sudah berihram, kumpul di Musdalifah ngambil batu, besoknya tanggal 9 seharian di Arafah, puncaknya di Arafah bergeser lagi ke Mina. Di Mina tuh nunggu kapan melontar jamrah Aqabah. Begitu selesai melontar jamrah Aqabah, balik ke tenda, boleh ganti dengan pakaian biasa. Artinya pakaian yang tidak berjahit itu hanya sekitar 2 hari 2 malam. Selebihnya itu sudah dengan pakaian biasa. Itu haji syariat, syariatnya mesti begitu, hukumnya seperti itu. Nah, yang kita inginkan ini haji hakikat, bukan panggilan atau gelar Pak Hajinya, tetapi bagaimana kita mengaplikasikan temuan-temuan, pengalaman-pengalaman ritual-ritual haji itu di tanah air. Macam mana kata ketuargu untuk jeruknya ini satu-satu, sebuah-sebuah. Ada orang yang tidak senang dengan jeruk. Maaf Bu, saya agak kurang senang jeruk ini. Saya kelak beli baik. Nah Bu, dikasihnya orang, itu bentuk sedekah. Tapi ada juga senang tidak senang dikantonginya. Nah, nyo makan tidak, orang makan tidak. Gitu. Diomong orang, ibu, bapak, jemaah sekalian, jatah telurnya 1 orang 1. Aku senang nian golek telur, dia ambilnya 3. Akhirnya siapa yang ngambil belakang, tinggal kelungkang nyoba lagi, tidak ada lagi telurnya. Nah, ini perilaku-perilaku yang sesuai dengan kebiasaan. Ketika balik ke tanah air itu semua bisa dirubah. Itulah haji mabrur. Yang selama ini pelit tidak pelit lagi, yang selama ini jarang ke masjid, dia tidak pernah meninggalkan masjid lagi. Yang selama ini susah bermasyarakat, sekarang ini ramah nih, masya Allah. Umroh juga begitu. Apa pakaian berjahit? Jangan jahit hati kita nih. Hati iri, hati dengki, hati hasad, itu hati yang berjahit hatinya. Allah membuka lebar-lebar ampunan untuk siapa yang minta ampun, siapa yang bermohon, aku penuhi permohonannya. Nah, kita juga seperti itu. Sudah Ramadan, dosa dengan Allah diampuni. Begitu Syawal, dosa sesama kita saling maafkan. Yang kedua, haji menghapus dosa-dosa. Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata seronok, tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negeri sebagaimana ketika dia baru dilahirkan oleh ibunya. Rawahu Bukhari. Orang yang berhaji ke Ka'bah, kemana lagi kita berhaji kalau bukan ke situ? Lalu selama dalam perjalanan itu dia tahan emosinya, maka itu ketika sudah pasang niat, sebenarnya bukan waktu pasang niat baik. Selama di situ, wala pusuk, wala ropas, wala jidah. Jangan berbuat fasik, jangan matikan lampu. Ini apa tuh? Turun apa mati? Mati. Masih kedengaran, Bu? Oke. Wala pusuk,
wala jidal wala ropas. Ini agar supaya kita mengendalikan emosi jiwa. Nah, tapi orang banyak ini namanya orang banyak. Banyak pulau kerjanya. Banyak pulau itu bentuknya. Ada orang yang dengan kebiasaannya kita baru makan di kamar, dia berdahak. Katanya, nah, kata kita, bondong nih. Kita lagi lemak-lemak tidur, keluarganya dari sini jam 6 nelpon. Kalau jam 6 nelpon di sini nih, kita di situ baru jam 2, jam 3. Lama pula. Sihat, mak, sihat, katanya. Kamu anak beranak sini sihat. Kita tidak tidur itu tuh. Nah, ini di luar dari pakaian ihram. Dalam pakaian ihram itu pun kadang-kadang susah kita mengendalikan sabar, susah kita untuk mengajak hal-hal yang baik. Bawaannya emosi terus. Saya pernah berangkat sama Pak Dhani Hamdani. Untunglah Pak Dhani Hamdani itu tinggi, besar dan kuat. Ada suami yang cekik bininya, dibuat nyecain bininya. Oleh Pak Dhani langsung direbut tangan bapak itu, ngomong istighfar Pak gitu. Atau Papa kata batu, cerai kita. Kita selesaikan dulu haji. Kelaklah urusan cerai-cerai itu. Di depan orang banyak. Ada baik suami yang balik ke Bengkulu ini, gambar pulau di belakangnya. Ngapo? Mutung disiram bininya. Aduh. Nah, model ini ngapa model itu? Ada hal-hal yang memang kita tidak tahu tentang rahasia rumah tangga masing-masing, sehingga ributnya kebawa ke situ. Padahal ayatnya mengatakan wala ropas, wala pusuk, wala jidal. Macam mana kita nak menghapus dosa-dosa sementara kita ke situ bikin dosa baru? Kalau urusan-urusan kita tidak hafal ini, tidak hafal itu, kita ke situ tuh bukan tugasnya hafalan. Sebab doa keliling Ka'bah itu, tawaf itu, cukup dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cukup itu sebenarnya. Wala haula la quwata illa billahil azim. Doa yang lain itu tambahan. Yang namanya tambahan boleh kita doa dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, kami sampai ke sini nih belum tentu karena duit kami, tapi boleh jadi karena doa mak bak kami. Ya Rob, panjangkan umur ketaatannya, sehatkan dia sampai mati, dan kelak jika dia wafat, kau wafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Itu doa kita. Boleh juga kita doa, ya Allah, kami ke sini bawa anak, bawa istri, mudahkanlah anak ini mendapatkan pekerjaan, pekerjaan yang halal dan berkah. Ya Allah, kami ke sini ini bawa dosa, segala dosa ampunkan. Nanti kami pulang ke sini bersih, dan untuk keberikutnya panggil lagi ke sini. Boleh. Tapi doa yang dituntun cuma subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada juga mutawib yang iseng, bukan mutawib mungkin, kawan yang iseng. Ketika sa'i, dibimbingnya kawannya berdoa. Allahumma, Allahumma, kata kawannya. Zawijna, zawijna, arba'atun, arba'atun. Allahumma, Allahumma, zawijna, zawijna, arba'atun, arba'atun. Tidak ada ketawa pembimbingnya itu. Apa arti? Ya Allah, kasihlah aku bini 4 artinya. Ya Allah. Nah, orang tidak paham bahasa Arab. Kan yang tidak paham ikut baik dipikirnya. Ya Allah,
Model itu ada bentuknya. Nah, macam mana kita nak hapus dosa model itu? Kita bikin dosa-dosa baru. Maka berhaji itu bukan ritualnya keliling itu, bukan sa'i safa marwah, bukan melontar dari aplikasi melontar setan, tapi bagaimana kita membersihkan hati, jiwa dan pikiran kita dari hal-hal yang buruk. Yang ketiga, haji dan umroh menghilangkan kefakiran. Tabi'u bainal haji wal umroti fa innahuma yanfiyanil fuqara. Iringi umroh dengan haji atau haji dengan umroh, karena keduanya menghilangkan kemiskinan. Itu hadis. Iringi haji dengan umroh atau sebaliknya, karena haji dan umroh menghilangkan kefakiran. Banyak hadis yang menjelaskan bahwa setiap rupiah, setiap rial yang kita bayar, yang kita belanjakan, pasti Allah gantikan. Belanja apa Pak Ustaz? Belanja apa baik. Mulai dari belanja ongkos haji sampai kepada belanja beli kurma, rumput Fatimah, hati unta, termasuk boneka untuk cucung-cucung. Setiap dihidupkan lagunya sama. Ya Taibah, ya Taibah. Boneka yang ini, ya Taibah, ya Taibah. Model itu kalau nyumain lanang-lanang, bunyinya labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma, mobil-mobil labbaik, unta-unta labbaik. Itu. Ini semuanya diganti oleh Allah, sehingga belum ada cerita orang berangkat haji itu bangkrut atau jatuh miskin. Yang jatuh miskin ini karena terlalu tamak. Ada kisah ini di Bengkulu. Ada ibu-ibu, emasnya itu banyak dipakainya, tapi masih dapat PKH. Dikece, ibu tidak berhak lagi PHK. Naknya berhak atau tidak, kuributkan kalau aku tidak dimasukkan. Bu, kata orang, PKH ini bantuan untuk orang-orang miskin. Ibu sudah punya emas belilit model itu, maluan. Aku tidak ada cerita malu, hakku, aku nak ngambil. Jadi setiap kades dia dapat PKH itu. Waktu ke pasar, emasnya itu dibawanya. Ada tukang hipnotis ngomong, ngapa ibu tidak ngambil PKH? Terkejut dia. Ngapa lah cair? Lah cair. Cuman bukan di kantor desa ngambilnya kini, di kantor camat. Lah di mana kantor camat itu? Ya masa tidak tahu kantor camat? Tidak tahu aku. Kalau ndak aku antarkan, kata lang. Jadi ngikutlah lanang ini. Dihipnotislah oleh lanang tu, habislah emas tu. Emas habisnya tinggalkan, bercarian-carian ketemu agak linglung, nengok emas lah hilang. Apa kata orang? Lah ke PHK anigo. Ngambil hak bukan, jangankan untuk beribadah, untuk yang haknya bukan haknya masih dia makan. Itu. Dikala orang pelit jadi itu Pak, jangankan untuk daftar haji untuk umroh, untuk diajak berkurban sego. Berkurban tu 2.700.000. Sebulan 270. 270 tu kira-kira beras sekaleng lah sekarang ini. Sekaleng lebih dikit. Tidak sanggup setahun seperti itu. Nah ini akibatnya seperti itu.
Kalau Allah nak ngasih, tidak tanggung-tanggung. Kalau nak ambil, tidak tempo yang lama. Cukup dengan setengah jam dihipnotis, selesai. Nah ini, kalau Allah, bukan berarti saya mengatakan bahwa Allah marah, Allah benci atau tidak. Ini untuk menyadarkan seseorang. Kita jangan berpaham dewek, Pak. Apa berpaham dewek? Duit ada, umur 60. Anak-anak ngomong, ya, kalau nak daftar haji, bukan duit ayah. Nah, aku TF dengan ayah 100 juta. Daftarlah haji. Berpikir umur lah 60, kota ini 25 tahun. Tambah 25 lagi, 85. Ya, dah hidup lagi. Dah hidup lagi. Itu berpikir dengan pikiran sendiri. Daftarkan dulu duit ini 25% untuk awak, 25% itu untuk orang rumah. Kemenang itu dengan kita beda hitungannya. 10 tahun yang akan datang ditengok daftar haji itu. Yang berangkat umur 45, 50, 55, 60, 60, 60, 55, 45, 50, 45. Ditengoknya ke bawah tuh. Tinggal kita tulah yang umur 70. Kita tuh dikategorikan sudah lansia. Bisa jadi. Yang kedua, biaya haji ini fluktuatif. Bisa naik, bisa turun. Ketika DPR tidak menyetujui penambahannya dari APBN, bayar dewek kita mungkin lebih tinggi. Ketika lebih tinggi, ditanya oleh pihak kemenang, ibu tahun ini daftar, tapi harus melunasi sekian. Woi, dah ada duit, aku biarlah tahun depan baik. Ada agak orang 200 tidak sanggup bayar, itu yang di bawahnya ditanya tuh. Ketika tidak ada yang sanggup, diumumkan yang sanggup bayar sekian, kuota hajinya diperkenankan untuk segera daftar. Duit kita tinggal nelpon anak. Kata anak, berapa kurangnya ya? Yang didaftar Aryan tuh 50 juta. Tabungan kami 50 juta. Nah bayar lagi sekian. Butuhlah 100 lagi. Oke, kata anaknya, kami kirim 150. 100 itu untuk melunasinya. Yang 50 itu kalau kurang-kurang ayah sama ibu nak belanja. Itu tuh. Woi banyak ego. Yang banyak itu tabungkan lagi. Pacak kita berangkat. Jangan pakai akal kita untuk hal ini. Karena pemerintah sudah mengatur sedemikian itu untuk kita berangkat. Yang keempat, umroh itu disebut dengan haji kecil. Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan al-hajj al-asghar, haji kecil. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud al-hajj al-asghar adalah haji kecil, itu disebut adalah umroh. Umroh itu disebut haji kecil. Cuma kita tidak pacak pakai gelar. Orang balik haji, orang panggil, apa kabar Pak Haji? Sehat. Kemana Pak Haji? Sehat. Balik umroh, tidak lemak puluh. Hai Pak Haji kecil. Hai Pak Haji kecil. Apa kabar Pak Haji kecil? Tidak pula dipanggil Pak Umroh, Pak Umroh. Tidak ada. Itu aja kalau kita panggilannya. Gelar haji itu banyak yang memperdebatkan karena Nabi tidak disebut dengan Haji Muhammad. Abu Bakar tidak disebut Haji Abu Bakar. Yang demikian itu hal-hal yang lumrah. Oleh karena itu, nilai haji, nilai umroh karena tempatnya sama, itulah disebut dengan haji kecil itu. Tinggal kapan kita nak umroh. Saat ini travel umroh sudah menjamur di Bengkulu. Kapan kita nak umroh? Pilihannya banyak sekarang ini. Ada yang paket VIP, ada yang paket bintang 4, ada yang 11 hari,
ada yang 10 hari, ada yang plus Turki, ada yang plus Aqsa. Luar biasa untuk hal demikian. Tinggal kita melaksanakannya saja. Mudah-mudahan kita bisa berumrah. Kemudian yang kelima, mendapatkan keutamaan dari berbagai ibadah yang agung. Nah, ini agak dikoreksi sedikit. Orang kalau kita nak berangkat umroh, berangkat haji, selalu berpesan, jangan lupa doakan aku di Raudhah sampai di Mekah kelak. Jangan lupa doakan aku di belakang Multazam. Sempat masuk Hijir Ismail, doakan aku di Hijir Ismail. Apa itu salah? Enggak. Tapi kita kurang sosialisasi. Kita berangkat haji atau umroh, selangkah melangkah dari rumah, itu sudah dinilai kita ini sudah orang yang safar. Orang yang safar bepergian, selama dalam perjalanan safarnya itu doanya itu diijabah, dikabulkan oleh Allah. Itu doa-doa yang indah. Maka selama dalam perjalanan jangan kecilkan, jangan beda-bedakan doanya. Kita minta sehat selamat di Mekah Madinah, selama perjalanan juga kita minta selamat. Karena doa-doa orang yang safar ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalimat-kalimat yang agung biasanya para pembimbing ngomong, Bapak Ibu, selepas pasang niat ini nanti kurangi ngobrol, perbanyak talbiyah. Mungkin untuk 1-2 kali saya bimbing, ke berikutnya kita masing-masing. Apa talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. 7 jam perjalanan Madinah ke Mekah itu. Bapak Ibu yang capek bertalbiyah, cari yang pendek saja dengan cara beristighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, kita yang kadang-kadang lengah ini, sampai di hotel, kita tidak pacak lama. Nanti setengah jam istirahat atas 1 jam istirahat di hotel, tidak perlu buka kain ihramnya. Kalau mau mandi, yo. Kalau tidak mau mandi, berwudu lagi. Karena kita akan segera tawaf. Itu. Kalau yang umroh, turun dari hotel, dari lobi hotel itu menuju ke Ka'bah. Itu. Lupa lagi bertalbiyah tuh. Yang banyak petunjuknya, Bapak Ibu supaya tidak sesat, ini hotel kita. Dipotoi, dipoto hotelnya. Bapak Ibu kita masuk dari pinggiran WC 3. Ini WC 3. Tengok WC 3. Bapak Ibu tanda yang pacak ditengok dari mana-mana, itulah Tower Zamzam. Namanya jam besar itu nah. Tengok ke atas tu, kalau elok kita berfoto dulu. Mestinya dari hotel itu juga berbaris kayak orang Turki, orang Pakistan tu, berpegang tangan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Itu selama dalam tawaf itu. Travel beda-beda, Pak. Saya pernah ikut travel, dia siapkannya 1 orang tukang kamera.
Dia tidak tawaf seperti kita, tapi ikut keliling untuk moto zaman. Namanya promosi travel kan. Dipoto yang nangis, dipoto yang berteriak, dipoto yang berdoa, dipoto. Nah, sehingga muncul kesannya jamaah foto. Tapi yang tidak boleh ini sebagai jamaah atau pembimbing kita megang HP dewek live lewat apa namanya kegiatan. Nah, kita sedang tawaf guys, dengan jamaah ini jamaah kita, alhamdulillah sehat semua guys, labbaik Allah subhanallah. Nah itu sepanjang itu tidak boleh karena sama dengan sholat bentuknya. Yang diperbanyak di situ adalah doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai 7 keliling kita disuruh lagi doa di belakang multazam. Selesai berdoa kita disuruh sholat sunat tawaf. Selesai itu kita disuruh untuk minum air zam-zam. Selesai itu kita disuruh segera ke Bukit Sa'i. Dan sekarang ini oleh pemerintah Arab sudah sediakan mobil go-kart, mobil orang yang untuk golf itu Pak, untuk yang sa'i orang yang tua. Saya berangkat April kemarin tuh nyubo itu tuh, yang sa'inya pakai mobil. Kalau waktu umroh saya tidak tahu waktu haji ini itu per orangnya 60 real, sekitar 300.000. Kalau kursnya 5.000 jadi 300.000. Jadi naik mobil sa'inya tuh. Muat satu mobil itu sekitar orang 12. Ya namanya naik mobil, tidak berasa lah. Sangat gitu. Sangat kesini. Sangat cepat lah ya naik mobil namanya. Boleh. Nah, mayoritas yang naik mobil ini, yang sehat-sehat galau. Gitu. Mestinya yang naik mobil itu orang-orang yang sudah sepuh. Tapi saya diminta untuk mencemano jamaah tuh kita cubutat katanya. Yang jalan sudah kemarin. Ini kan umroh yang kedua. Umroh yang keduanya kita pakai mobil itu. Jadi pakai mobil itu jalan. Sudah ada sekarang itu mobil. Dia di lantai 2 atau di lantai 6 situ. Tuh biayanya. Dan kalau umroh, saya tidak tahu pakai kayak yang haji. Dia pakai apa namanya aplikasi dan kita kirim realnya lewat mobile banking itu. Itu tidak bisa kita bayar cash seperti itu. Nah ini kita. Dan untuk yang apa namanya ke Raudah pun itu kalau kita mau masing-masing ada juga aplikasi nusuknya. Cuman rumitnya daftarnya di seputaran Raudah tulah. Tidak pacak kita daftar dari hotel. Ini daftarnya di seputaran Raudah. Ketika itu masuk aplikasi kita, ada laporannya itu. Masuk Raudah jam 7. Maka jam 7 itulah lewat dari jam 7. Misalnya kita lapar nak makan dulu, lah jam 8 angus dia. Itu. Nah, kalau dia sendiri-sendiri boleh pakai aplikasi nusuk. Kalau dia berombongan ada tasreh. Nama kita orang 13 misalnya. Orang 20, orang 45, ada tasrih itu kita berangkat masuk ke sana sama-sama. Nah, keutamaan dari berbagai ibadah ini semuanya bernilai luar biasa. Seperti sholat di haram 100.000 kali ketimbang sholat di Baitur Rahman. Kalau saya bagi-bagi kaji bodohnya kan, 365 hari itu. Andai kata kita bagi dengan tahun 5 kali 200 apa nama 100.000 itu kali 5 sekitar 270 tahun hasilnya. Jadi sekali kita sholat di situ tuh sama dengan 270 tahun sekali sholat. Karena sekali sholat itu sama dengan 100.000 kali. Itu luar biasa. Amal 100.000 kali itu dibagi dengan 273, 325.
munculnya 365 munculnya 270 tahun sholat di situ. Itu hitung-hitungan orang bigal, maksud saya nak ngapa pula dihitung-hitung itu kan. Ya nilai besarnya pahala sembahyang di Masjid Nabawi 1000 kali ketimbang sholat di Masjid Baitur Rahman atau Masjid Baitul Izzah. Itu keagungan-keagungan. Nah, yang tidak ada tuntungannya yang merepot-repotkan kita nih, kadang-kadang nak nuliskannya namo di sini nih. Sudah ditulis pakai kamera, itu Ka'bah di belakangnya, gitu. Nah, yang model-model itu tuh mempersulit diri. Padahal dalam tuntunannya cukup ya Allah kabulkan doa-doa orang yang nitip doa lewat hamba. Karena apa? Doanya macam-macam. Ada yang tolong ya Pak, cucung ni lo dapat kerja. Tolong ya Pak, anak ni lah apa belum dapat jodoh. Tolong ya Pak, bini ni alam perlu kecerewetnya. Misalnya. Nah, yang model-model itu minta didoakan dengan kita. Mana pula kita nak sebutkan materinya. Maka kita sebutkan ya Allah, kabulkan doa-doa orang yang nitip doa lewat hamba. Gitu. Nah Bapak Ibu, itu mungkin kajian kita pagi hari ini. Yang belum berhaji, mudah-mudahan Allah segerakan. Kalau ngomong belum ada panggilannya itu jangan lagi Pak ngapo bedoso. Ngapo bedoso? Karena menentang ayat. Karena ada ayatnya di Al-Hajj ayat 26. Aduh. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tu karijal wa kalduni amir wa qul itu. Wa adzin fin nas, panggil Nabi Ibrahim. Tadi panggil galau kita nih untuk berhaji. Perkara kita belum bisa berangkat itu lain cerita. Perkara kita tidak bisa haji lain cerita. Tapi kalau sudah ada dananya daftarkanlah. Mudah-mudahan Allah panggil untuk segera berangkat. Tidak sesuai dengan nomor urut kita, tapi Allah panggil sesuai dengan maunya Allah. Itu saja, mohon maaf. Kepada Allah menampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.